Selama 30 tahun, ekonomi Indonesia dikuasai 9 naga, yaitu konglomerat keturunan Tionghoa. Total aset mereka 3.500 triliun rupiah atau setara 15% PDB Indonesia. Namun akhir-akhir ini muncul penantang serius, 9 haji. Taipan muslim dari daerah yang menguasai batu bara, sawit, dan emas, yang gayanya justru anti Jakarta. Mereka nggak pamer di Instagram kayak Crazy Rich, tapi diam-diam kontrol rantai pasukan yang bikin Indonesia jalan. Kesannya ini adalah pertentangan agama atau etnis, tapi ini sebenarnya tren pergeseran kekuatan dari Jakarta ke daerah. Perbedaan gaya berbisnis yang bisa jadi bakal mengubah masa depan ekonomi Indonesia secara total. 9 naga adalah istilah untuk konglomerat berpengaruh yang dominan sejak era Soeharto, yang kebanyakan etnis Tionghoa yang kontrol sektor strategis Indonesia. Inilah nama-nama besar yang umumnya masuk. Robert Hartono dari Djarum dan Bank Sentral Asia, Antoni Salim dari Indofood, Prayogo Pangestu dari Barito Pacific, dan James Riyadi dari Lipo. Total aset gabungan mereka 3.500 triliun, setara dengan 15% PDB Indonesia. Gila kan angkanya? Salim Group mulai dari produksi mie instan sampai bank yang kasih kredit buat beli mie-nya. Hartono dari rokok sampai mall tempat kalian beli rokok. Vertical integration tingkat dewa. 9 haji adalah istilah untuk kelompok pengusaha muslim berpengaruh dari daerah yang menguasai sumber daya alam seperti batu bara, sawit, dan tambang. Mereka disebut-sebut bakal geser dominasi 9 naga yang udah puluhan tahun mendominasi ekonomi Indonesia. Oke, siapa sajakah 9 haji ini? Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, Haji Isam, si mantan sopir truk dari Bone yang jadi raja batu bara Kalimantan Selatan. Pendapatan John Lynn Group-nya 50 triliun per tahun, rumah 20 hektar, dan jet pribadi. Ini baru the real perintis, tidur paling malam, bangun paling pagi. Kedua, Haji Kala, dari dinasti otomotif Sulawesi yang kontrol distribusi Toyota dan Kia se-Indonesia Timur. Bisnis mereka udah jalan dari tahun 1952. Anaknya, Yusuf Kala, merupakan mantan Wapres Indonesia. Hal ini membuatnya jadi haji dengan jaringan politik paling kuat di antara 9 haji. Ketiga, Haji Aksa dari Bosowa Group. Kisahnya epik banget. Dulu jual es balok dan kurma, sekarang jadi raja semen Sulawesi. Pabrik Bosowa di Maros sudah mensuplai semen untuk infrastruktur Makassar sampai Jabodetabek. Keempat, Haji Rashid. Crazy Rich Kalteng dengan 115.000 hektar sawit dan jadi perkebunan terbesar di Indonesia. Pernah masuk Forbes 2018 dengan kekayaan 600 juta dolar. Kelima, Haji Leman, legenda bisnis Kalsel yang mulai bisnisnya dari angkutan sungai pada 1966. Hasnur Group miliknya sekarang sudah lintas sektor, batu bara, perkebunan, pelayaran, bahkan klub Barito Putra. Keenam, Haji Ijai, pemilik perusahaan Batu Gunung Mulia yang produksi 2 juta ton batu bara per bulan. Gaya hidup paling mewah dengan koleksi Ferrari sampai rumah dengan landasan helikopter pribadi. Ini yang ngebikin dia dijuluki Crazy Rich Tapin. Ketujuh, Haji Anif dari Alam Group, raja sawit Sumut yang bertahan dari krisis 2008 dengan melebarkan usahanya ke properti mewah Cemara Asri Medan. Dia membangun perkebunan sawitnya dari 1.500 hektar jadi 30.000 hektar. Persisten banget. Kedelapan, Haji Robert dari Nusa Halmahera Minerals, penakluk tambang emas Gosowong di Malut setelah akuisisi dari perusahaan Australia. Komitmen dan tanggung jawab sosial untuk mengembalikan tambang emas ke tangan Indonesia patut diacungin jempol. Dan kesembilan, Haji Ciut yang viral karena pesta pernikahan anaknya pakai helikopter. Bisnis batu bara, minyak, dan properti dengan gaya hidup paling glamor. Mereka ini bukan cuman pengusaha biasa, tetapi adalah game changer yang mengubah peta kekuatan ekonomi Indonesia dari daerah.